Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal wafa, amma ba'du. Ingkang kula hormati seluruh jamaah Masjid An-Nur Jalan Punala, terutama jajaran pengurus takmir masjid. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mensyukuri segala nikmatnya dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini Allah memudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah tanpa ada hambatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempertaruhkan segala yang beliau milikinya. Bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawani pisan. Niku nasihat kiai kami di pondok dulu dalam memperjuangkan agama Islam ini. Bondo itu harta, bahu itu tenaga, pikir itu pikiran. Lek perlu sak nyawani pisan, kalau perlu nyawanya juga dipertaruhkan. Itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita dan para sahabat dan keluarga beliau. Dengan itu semua alhamdulillah agama Islam tersebar luas sehingga kita yang ada di Mojokerto ini dapat menjadi orang Islam. Untuk berterima kasih pada baginda Nabi, untuk mengenang jasa beliau, kita disunahkan untuk bersolawat kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang artinya sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Tidak pandang usia, tidak pandang laki-laki ataupun perempuan, tidak pandang orang Jawa atau orang Sunda, orang Indonesia atau orang Malaysia, orang manapun, selama masih diikat dengan ikatan iman Islam, maka kita semua bersaudara. Maka untuk mempererat persaudaraan itu, Rasulullah Muhammad SAW memberikan pesan pada kita. Kurang lebih ada 6 perkara yang disebut sebagai hak sesama muslim. Beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Allah ridho terhadap beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim dari atau atas orang muslim lainnya ada 6 perkara. Hak di sini artinya malayan bagi tarkuhu, yang seharusnya tidak ditinggalkan. Artinya harus dilaksanakan. Apa mawon 6 perkara itu? Yang pertama adalah idalati tahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ketika kita mempelajari hadis tentang anjuran menebarkan salam, para ulama menjelaskan bahwa nasrus salami tahiyatan wa sulukan. Artinya menebarkan salam itu tahiyatan wa sulukan, secara ucapan dan perbuatan. Dados mriki saged gampil assalamualaikum ngoten. Tapi adakah perilaku kita selama ini kepada saudara kita, tetangga kita, kepada orang lain sudah mencerminkan salam? Atau justru sebaliknya, lisannya salam nanging kelakuane naudzubillah nggih, mboten salam. Lho salam niku yo napa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah yang mana orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Dados tiang Islam niku menebarkan salam bukan hanya ucapan tapi juga dados tiang sae.
Lah niki wau kalau wingi niku enten berita viral nggih di Sinoman Gang 3. Itu pas di samping asrama putri yang sekarang pulau tinggal itu, Pak. Motor niku dicolong, Pak. Ada kehilangan motor di situ di parkir depan rumah. Di dalam joknya itu ada dompet isinya uang dan surat-surat penting termasuk STNK. Dan niki kados ini sami-sami Islam. Lah kok nyolong gone sesama apa sederek kan mboten angsal. Niku berarti belum mencerminkan salam. Salam niku selamat, sejahtera, aman. Ngoten nggih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila engkau diundang atau seseorang di antara kita diundang, harus datang Bapak Ibu. Nggih, kecuali kalau ada nopo halangan. Nah, da'a di sini artinya bisa diartikan dua. Da'a ya da'u itu bisa memanggil, bisa mengajak, bisa berdakwah juga, bisa mengundang. Atau si menawi diajak, ayo sholat nang masjid, nggih purun, ngoten. Ayo ke rumahku mampir, nggih purun. Diundang napa tasyakuran di rumahnya nggih, dugi. Tapi harus menjaga adab. Salah satu adabnya adalah kalau kita disuguhi nggih, niku mboten angsal milih sing waduh, iku enak rek, tapi kok waduh. Akhirnya ngeten nggih mboten sopan. Yang dekat aja dinikmati itu, disyukuri. Terus apabila kok tuan rumah niku pun nyuguhaken ngeten sampai diedaraken, niku kedah mundut. Mboten angsal, mboten angsal. Itu menyakiti perasaan tuan rumah. Meskipun kita tidak suka makanan itu, ambil di mawon. Nah, kalau puasa gimana? Nah, puasa ini tergantung puasanya sunnah atau wajib. Kalau sunnah itu dianjurkan malah membatalkan. Malah pahalanya dapat dua. Pahala puasa tetap plus pahala membahagiakan tuan rumah karena nyuguhi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa idaston sohakafan sohu. Apabila ada seseorang minta nasihat kepada kita, harus kita kasih nasihat, Pak. Karena kalau orang sampai meminta nasihat, itu berarti benar-benar dia sedang butuh dinasihati. Nah, secara tidak langsung ini mengisyaratkan bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan nasihat. Kita saling menasehati. Lah sakniki napa? Nyuwun nasihat mboten purun. Lah yang mboten purun nyuwun nasihat niku kan karena nggak ngerasa bahwa dirinya ini perlu dinasihati. Bahkan ada orang itu dinasihati malah ngandani. Tuturi handayani, dibacakan apa? Dituturi malah ngandani. Langgih. Nah ini harus kita kalau melihat orang, kita juga harus menasehati. Kalau ini kurang tepat, dinasehati dengan baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah juga dengan kasih sayang. Ngoten nggih. Dados mriki terkadang seseorang niku kan boten saged ningali ya kirange napa, eleke napa. Benten kalih penyakit fisik. Lek penyakit fisik niku tiyang lintu boten saged ningali. Contoh nggih, sakniki nggih mriki kanan kiri kita lihat. Kita nggak tahu ini bapak ini mungkin lagi pusing atau lagi sakit gigi atau lagi kedinginan boten semerap mriki. Tiyange ingkang ngrasakaken. Tapi kalau penyakit batin niku kadang tiyange boten ngraos, tidak merasakan, orang lain bisa menilai, "Oh iki lho kok ngene sih." Tapi tiangnya mboten ngerawas. Nah, itu penting kita menasehati ataupun kita minta nasihat. Apabila kita dimintai nasihat, harus memberi nasihat. Mboten angsal ngeten, "Jok takok aku iki butuh sapa-sapa, wis takok ono sing lain." Mboten angsal. Kita tetap berusaha untuk mendengarkan apa keluh kesahnya lalu dinasihati. Kemudian ini yang keempat. Keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan ini ingkang jarang dilakukan karena mungkin canggung. Apabila seseorang bersin, kemudian fahamidallah, mengucapkan alhamdulillah, niku fashammithu niku artinya pun yang dengar itu membaca yarhamukallah. Yang wahing yahdikumullah wa yuslihu balakum atau yahdikumullah mawon gitu cekap. Nah, kadang niku tiyang mboten. Wah, alhamdulillah. Tiyang niku jarno mawon. Padahal niku sunnah nggih. Lek sunnah dilampahi niku pahalane akeh. Niku enten ceritorin sebelum Indonesia itu banyak mayoritas Islam, Pak. Itu saya diceritakan sama bapak saya. Pengalaman di kereta api itu ada orang yang satu hadap sana, yang satu hadap sana. Ada perempuan wahing, sing ngoten kan. Terus alhamdulillah. Sing bapak niki ya yarhamukallah ngoten. Terus kaget nih.
wah mungkin berarti ada orang yang tahu sunnah ini, ngoten akhirnya kenalan, tiba itu terus besan, ngoten lho, gara-gara wahing terus anake dinikahkan, gara-gara sunnah, subhanallah, ngoten nggih. Nah terus dilampahi makin haji, alhamdulillah, ya yarhamukallah, ya pun izin, pun canggung melakukan sunnah itu, nggih, supados boten ical, boten supaya tidak hilang sunnah ini. Kemudian yang kelima adalah wa idza maridha fa'udhu. Kalau ada yang sakit dijenguk, Pak. Nah, menjenguk orang sakit itu pahalanya besar. Karena apa namanya? eh, Orang sakit itu kan perlu perhatian, perlu hiburan ngoten nggih. Dados mriki dugi niku menghibur. Malah jangan sebaliknya. Soalnya saya pernah pengalaman itu ada orang opname tetangga saya pas jenguk. Lah kok tonggo-tonggo sing mriku sing dibahas apa? Kematian. Lah nggih, yo napa sedih. Malah cerita ngeten. Oh, dulurku lorong ngene mati, Pak. Loh ya Allah, wong tiang sakit opname di rumah sakit gatul, perlu dihibur. Diceritani tiang meninggal gara-gara sakit ngoten. Lah nggih, nambah sakit ngoten lho. Mboten nangsal ngoten niku. Kita itu datang untuk menghibur, untuk meringankan bebannya. Jadi cerita-ceritanya itu cerita yang memberi semangat untuk sembuh ngoten. Cerita meninggal dunia. Waduh, tenang saja. Terus jangan lupa didoakan. Banyak doa. Di antara doa yang diajarkan Nabi itu kalau kita menjenguk niku ngeten. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau perempuan, kalau laki-laki kalau perempuan ayyashfiyaki dibaca 7 kali. Rasulullah bersabda seperti itu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dibaca 7 kali. Artinya pun aku mohon pada Allah, Tuhan yang agung, pemilik arsy yang agung agar menyembuhkan. Lebih simpel. Buatan apa lagi bahasa Indonesia menapa? Nggih. Kemudian yang terakhir wa idza mata fattabi'hu, apabila ada yang meninggal dunia diurus. Di napa niku minimal takziah. Nggih, maksimal ikut mengurus napa memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar sampai perkuburan ngoten niku. Tapi ini hukumnya fardu kifayah. Kata sih itu tadi 6 perkara yang semestinya kita lakukan sesama muslim untuk semakin erat persaudaraan dan persatuan umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nggih niku mawon ingkang saged kula sampaiaken, kurang lebihipun kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.